Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Ummul Fitriati dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan. Kemudian selanjutnya mengenai kecepatan atau frekuensi daripada respirasi. Ya, mekanisme pernapasan pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan pada manusia dapat terjadi dengan cara sadar maupun tidak sadar. Dengan cara sadar, misalnya pada saat kita menarik napas panjang, kemudian menahannya dan beberapa saat serta mengeluarkannya. Kemudian pernapasan yang demikian dilakukan dengan teknik pernapasan perut. Sedangkan pernapasan secara tidak sadar itu pernapasan tanpa perintah otak. Dapat menggunakan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Misalnya saat pernapasan sehari-hari kita menggunakan mekanisme pernapasan dada, dan pada saat tidur nyenyak tanpa disadari kita telah melakukan teknik pernapasan perut. Nah, kemudian dalam mekanisme pernapasan selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu menghirup udara dan ekspirasi itu menghembuskan udara. Nah, akan kita uraikan satu-satu pada saat pembelajaran berikut ini. Ya, proses inspirasi pada pernapasan dada diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang rusuk menjadi terangkat dan rongga dada pun membesar. Kemudian membesarnya rongga dada menyebabkan volume udara di dalam paru-paru bertambah besar, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan udara luar. Hal tersebut menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian selanjutnya proses ekspirasi pada pernapasan dada diawali dengan berelaksasinya otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang rusuk menjadi turun kembali dan rongga dada pun mengecil. Kemudian mengecilnya rongga dada menyebabkan volume udara di dalam paru-paru berkurang, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan udara luar. Hal tersebut menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Ya, selanjutnya pernapasan perut. Pada proses inspirasi pada pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma yang menyebabkan diafragma turun menjadi mendatar, sehingga paru-paru mengembang. Kemudian mengembangnya paru-paru menyebabkan volume udara di dalam paru-paru bertambah besar, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan udara luar. Hal tersebut menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya proses ekspirasi pada pernapasan perut, yaitu diawali dengan berelaksasinya otot diafragma yang menyebabkan posisi diafragma kembali naik menjadi mencembung atau melengkung seperti posisi awal sehingga paru-paru mengempis. Mengempisnya paru-paru menyebabkan volume udara di dalam paru-paru berkurang, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan udara luar. Hal tersebut menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Ya, selanjutnya faktor frekuensi respirasi, yaitu diantaranya umur, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas tubuh. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, umur. Secara umum, semakin bertambahnya umur seseorang mengakibatkan semakin lambatnya frekuensi respirasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan semakin berkurangnya kebutuhan energi. Sementara itu, usia balita atau remaja merupakan masa pertumbuhan fisik yang sangat membutuhkan banyak energi, sehingga laju metabolisme dalam tubuh juga akan lebih cepat sehingga membutuhkan banyak O2 dan juga mengeluarkan lebih banyak CO2. Selanjutnya jenis kelamin, yaitu pria pada umumnya beraktivitas lebih banyak dan bekerja lebih keras dibandingkan wanita. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan energi sehingga membutuhkan banyak O2 untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh. Selanjutnya suhu tubuh, yaitu manusia termasuk organisme hidup yang bersifat homoioterm atau berdarah panas, yang berarti suhu tubuhnya relatif konstan, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Suhu tubuh yang konstan dikarenakan manusia mampu mengatur produksi panas tubuhnya dengan cara meningkatkan laju metabolisme tubuh. Jika suhu tubuh turun, maka tubuh akan meningkatkan metabolisme sehingga kebutuhan O2 juga meningkat. Selanjutnya posisi tubuh. Posisi tubuh mempengaruhi banyaknya otot yang bekerja pada organ tubuh. Hal ini berarti menentukan kebutuhan energi untuk mendukungnya. Misalnya, saat kita berdiri, otot-otot kaki banyak berkontraksi. Demikian juga otot-otot tubuh lain yang ikut menjaga
agar posisi tubuh berdiri tegak ikut berkontraksi. Kemudian di samping itu, agar tubuh dapat berdiri, maka organ dan pusat saraf keseimbangan bekerja dengan mengendalikan posisi tubuh. Oleh karena itu, frekuensi respirasi pada posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Selanjutnya, aktivitas tubuh. Semakin banyak organ tubuh yang bekerja dan semakin berat kerja organ tersebut, maka semakin tinggi pula kebutuhan O2 dan energi yang diperlukan, sehingga laju metabolisme dan irama pernapasan semakin cepat. Frekuensi respirasi diatur oleh pusat pernapasan yang ada di medula oblongata atau sumsum lanjutan yang mengolah impuls saraf dari reseptor dalam pembuluh darah. Reseptor ini sangat peka terhadap kadar CO2 di dalam darah, sehingga jika seseorang ditutup mulut dan lubang hidungnya, maka tidak lama kemudian orang itu akan mengalami hiperventilasi atau kenaikan frekuensi respirasi. Respon ini merupakan perintah dari medula oblongata. Pada saat lubang pernapasan ditutup, proses pengeluaran CO2 keluar tubuh akan terganggu sehingga CO2 dalam darah meningkat.